Nah, pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kembali. Tanpa terasa, setahun yang lalu, saya mengalami satu hal yang sangat tidak mengenakan, di mana saya ditangkap dan pada kesempatan ini saya akan bongkar semuanya, bagaimana cara kerja mereka supaya, Indonesia pada tahu, ya, warga rakyat Indonesia, khususnya kaum minoritas, orang-orang Kristen pada tahu apa sebetulnya yang mereka kerjakan pada waktu itu, kenapa mereka menangkap saya. Ya, pada waktu itu 1 tahun yang lalu, saya, masih pagi-pagi baru bangun, tiba-tiba saya, dapat informasi dari seorang, jemaat yang tinggal bersama kami. Dia, memberitahukan saya, kan saya pada waktu itu di lantai atas, saya tidak tahu kalau rumah saya sudah dikepung polisi. Ya, jadi, eee, tiba-tiba dia menelpon saya dan memberitahu, dia bilang, "Papi, ini papi dicari polisi." Saya kaget luar biasa, ya. Dan memang sebelum itu, istri saya sudah dapat dapat sinyal dari Tuhan, eee, malam itu istri saya mimpi bahwa kami dikejar dengan orang-orang jahat dan kami mau dibunuh pada waktu itu. Terus kemudian saya berkata kepada jemaat yang tinggal bersama kami, saya katakan bahwa, jangan kasih polisi masuk. Ini nasihat saya buat orang-orang yang apologet-apologet Kristen, ya. Karena, menyampaikan kebenaran itu tidak mudah di Indonesia, ya. Menyampaikan kebenaran itu sangat berisiko. Jadi kalau kalian, dalam hal-hal tertentu, kalian harus siap untuk matikan handphone dan handphonenya itu singkirkan jauh-jauh. Jadi supaya, keberadaan kalian itu tidak mudah dilacak dan polisi melacak saya itu lewat sinyal handphone. Makanya mereka tahu saya berada di mana, ya. Nah, pagi-pagi itu mereka sudah mengepung saya sekitar 50 orang polisi, kurang lebih, dengan senjata lengkap. Mereka di belakang sudah penuh polisi, di depan rumah juga sudah penuh polisi, ya. Karena mereka memperlakukan saya seperti seorang teroris, ya, seperti teroris. Ini polisi-polisi punya cara kerja ini, sungguh, sangat memalukan ya. Mereka, tidak bekerja secara profesional, tapi mereka bekerja di bawah pesanan. Ya, itulah yang terjadi. Dan kemudian saya, coba menghubungi, eee pengacara yang saya kenal untuk berdialog, ya, berdialog dengan mereka supaya, eee, untuk mengetahui sebetulnya kesalahan apa yang saya buat. Kok polisi kok tiba-tiba datang langsung mau menangkap. Biasanya proses hukum yang normal, proses hukum yang benar, ya, itu harus ada surat panggilan dulu, ya. Surat panggilan pertama, ya, surat panggilan kedua, atau surat panggilan yang terakhir, yang ketiga. Nah, ini tidak berlaku, tidak berjalan seperti itu. Karena apa? Karena mereka punya punya cara kerja itu hanya berdasarkan pesanan. Kalau ada yang pesan, ini orang harus ditangkap, maka polisi seperti itu. Saya langsung, dijemput, dengan paksa untuk ditangkap, untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara, ya. Itulah yang terjadi. Jadi teman-teman selama ini, saya memang, mengatur, waktu yang tepat untuk saya kemudian mulai aktif dan saya akan mulai, menceritakan apa yang sebenarnya supaya kita tahu, ya. Jadi bagi teman-teman apologet yang ada, di Indonesia, ya waspada, karena apa? Karena, cara kerja dari polisi itu seperti itu, ya.